Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan kisi-kisi IPA tahun 2022 bagian 3. Masih materi kelas 8 yaitu zat aditif. Kisi-kisinya disajikan data. Peserta didik dapat menentukan jenis makanan dan minuman yang aman dikonsumsi dengan tepat. Zat aditif ini adalah zat yang ditambahkan pada makanan atau minuman, namun tidak dapat mengakibatkan kecanduan. Kalau kecanduan itu adiktif. Jadi ada beberapa yang ditambahkan, di antaranya pewarna, pemanis, pengawet, penyedap rasa, dan beberapa lagi. Untuk pemanis sendiri, penyedap rasa, kemudian pengawet, itu masih aman dikonsumsi pada batas atau kadar tertentu. Untuk pewarna sendiri, pewarna itu ada pewarna yang dilarang, yang ini. Ada Indantrene Blue RS untuk warna biru, kemudian oranye adalah Oren RN, Oren GGN, Chrysodin, kemudian untuk kuningnya ada Fast Yellow AB, Oily Yellow OB, Auramin, Methanil Yellow. Untuk hijaunya ada Green B, Chocolate Brown FB, Fast Red I, kemudian ini Fonceau SX, Rhodamin B, dan untuk hitamnya ini ada Black 798. Untuk yang diperbolehkan di sini ada beberapa. Brilliant Blue FCF, kemudian Tartazain, kemudian Sunset Yellow FCF, kemudian Fast Green FCF untuk hijaunya, dan Alura AC. Alura Red AC untuk merah. Ini hafalkan saja salah satunya yang diperbolehkan, nanti selain yang diperbolehkan berarti dilarang. Itu kira-kira. Untuk zat aditif lainnya itu kadar-kadarnya banyak ya. Misalkan MSG untuk penyedap kadarnya berapa miligram yang boleh dikonsumsi. Kemudian untuk pewarna pemanis gitu. Berikutnya adalah sistem peredaran darah. Kisi-kisinya disajikan fungsi darah. Peserta didik dapat menentukan sel darah sesuai dengan fungsinya. Sebagaimana diketahui, darah itu terdiri dari plasma darah dan juga sel-sel darah. Untuk sel darahnya sendiri, di sini ada 3. Yang pertama, sel darah merah yang berwarna merah ini. Kemudian sel darah putih yang berwarna putih tentunya. Kemudian keping darah, ini yang warna keungu-unguan. Fungsinya untuk sel darah merah yaitu mengikat oksigen di paru-paru dan mengikat karbon dioksida di sel tubuh. Jadi sel darah merah berperan dalam pernapasan atau pertukaran gas karbon dioksida dengan gas oksigen pada paru-paru dan sel tubuh. Untuk sel darah putih sendiri fungsinya adalah melawan kuman bibit penyakit yang masuk ke dalam tubuh. Jadi ini sebagai pelindung atau sistem pertahanan tubuh atau sistem kekebalan tubuh. Untuk keping darah fungsinya adalah
mengeringkan luka atau berperan dalam proses pembekuan darah. Prosesnya sendiri di sini ketika terjadi luka, keping darah akan pecah membentuk fibrinogen, kemudian membentuk benang-benang fibrin yang akan menghalangi sel darah untuk tetap mengalir. Jadi darahnya tidak mengalir lagi begitu. Ini fungsi-fungsinya ya. Sel darah merah pernapasan, sel darah putih kekebalan tubuh, kemudian sel keping darah untuk mengeringkan luka. Masih sistem peredaran darah. Kisi-kisinya di sini, peserta didik dapat mengetahui cara mengatasi gangguan kesehatan pada peredaran darah. Untuk gangguan kesehatan sendiri, itu banyak. Yang pertama di sini ada stroke, kemudian jantung koroner, kemudian hipertensi. Untuk stroke, jantung koroner, dan hipertensi ini karena berhubungan dengan pembuluh darah, ya, penyempitan pembuluh darah atau penyumbatan pembuluh darah seperti stroke ini, penyumbatan pembuluh darah di otak. Maka untuk mengatasinya ini hampir sama ya untuk stroke, jantung koroner, dan hipertensi. Yang pertama adalah istirahat dan olahraga teratur. Istirahat yang cukup, kemudian olahraga teratur, dan juga tidak berlebihan. Berikutnya adalah menjaga pola makan, menghindari makanan yang mengandung lemak atau kolesterol yang tinggi untuk menghindarinya. Kemudian menjaga berat badan ideal, tidak terlalu kegemukan. Kemudian hindari stres yang berlebihan. Dan berikutnya adalah menghindari minuman beralkohol dan juga menghindari merokok. Jadi untuk mengatasi stroke, jantung koroner, dan hipertensi, lakukan langkah-langkah yang ini. Berikutnya di sini ada varises. Untuk varises di sini ada yang sama juga ya. Sini olahraga teratur. Tetapi untuk varises di sini ada perbedaannya. Menghindari sepatu hak tinggi, menjaga berat badan ideal sama ya. Kemudian tidak terlalu lama berdiri, yang ini perbedaannya. Dan menaikkan kaki ketika tidur. Jadi ketika posisi tidur terlentang, kakinya dinaikkan di posisi di atas sekitar 20-15 cm. Kemudian ada lagi hipotensi. Kalau hipertensi itu tadi tekanan darah tinggi, kalau hipotensi tekanan darah rendah. Cara mengatasinya di sini minum air 8 gelas sehari atau minum air yang cukup. Berikutnya, konsumsi minuman yang meningkatkan tekanan darah seperti kopi atau makanan yang mengandung garam, asin seperti itu ya. Itu bisa meningkatkan tekanan darah. Kemudian juga olahraga teratur. Olahraga teratur ini dapat meningkatkan tekanan darah atau menstabilkan lah supaya tekanan darahnya normal, tidak terlalu tinggi, juga tidak terlalu rendah. Berikutnya, di sini ada tekanan benda. Kisi-kisinya disajikan gambar 4 buah balok. Peserta didik dapat menentukan tekanan yang paling besar dengan benar.
Tekanan benda di sini, kalau misalkan ada dua buah paku, diberikan gaya yang sama, ya, atau dipalu dengan palu yang sama, dengan tenaga yang sama, maka yang akan menancap lebih dalam itu adalah paku yang lancip atau paku B. Berbeda dengan yang tumpul, yang A, jadi tidak akan terlalu menancap. Ya. Ini artinya tekanan yang dimiliki oleh benda yang lancip itu lebih besar. Artinya apa? Tekanan dari benda dengan alas yang lebih kecil berarti tekanannya lebih besar, seperti itu. Misalkan di sini ada dua buah balok. Dua buah balok ini ukurannya sama misalkan. Beratnya sama. Nah, posisi mana yang tekanannya lebih besar? Tentu yang alasnya lebih kecil, yang ini. Nah, ini lebih besar tekanannya. Kemudian untuk yang kanan, tekanannya ini lebih kecil. Seperti itu. Pokoknya semakin kecil permukaan atau alas yang nempel, itu tekanannya lebih besar. Berikutnya adalah mekanisme pernapasan. Diberikan stimulus, peserta didik dapat menganalisis bagian-bagian yang berperan dalam mekanisme pernapasan. Untuk pernapasan sendiri, ada organ-organ pernapasan, proses pernapasan, dan juga mekanisme pernapasan. Untuk mekanisme pernapasan di sini adalah mekanik, ya, berarti apa-apa saja yang berperan dalam keluar masuknya udara. Di sini pada saat inspirasi dan juga mekanisme pada saat ekspirasi. Ada beberapa bagian yang berperan, yaitu diafragma, kemudian juga otot-otot tulang rusuk yang ini. Otot-otot rusuk, otot dada lah. Bagaimana ketika inspirasi atau udara masuk? Ini diafragmanya berkontraksi atau bergerak turun. Berkontraksi itu menegang, menjadi datar nantinya diafragmanya. Kemudian otot tulang rusuk berkontraksi sehingga rongga dada mengembang. Jadi ketika inspirasi atau udara masuk, baik diafragma maupun otot tulang rusuk itu berkontraksi atau menegang, menyebabkan rongga dada mengembang. Dengan rongga dada mengembang, paru-paru juga mengembang, maka udara bisa masuk. Dan ketika ekspirasi atau mengeluarkan udara, otot tulang rusuk maupun diafragma itu berelaksasi atau mengendur, sehingga diafragma kembali melengkung. Ini juga ke bawah lagi, sehingga rongga dada menjadi sempit. Rongga dada yang sempit mendorong paru-paru menjadi sempit, sehingga udaranya dipaksa keluar. Jadi ini adalah mekanisme dari pernapasan, proses inspirasi, masuknya udara, dan ekspirasi, naiknya atau keluarnya udara. Berikutnya adalah sistem ekskresi. Disajikan informasi, ini nanti bisa bacaan atau macam-macam tabel, ya. Peserta didik dapat menganalisis faktor penyebab manusia mengeluarkan keringat. Untuk keringat sendiri itu merupakan salah satu proses ekskresi atau pengeluaran sisa-sisa metabolisme. Nah, ini kan ada hati, kemudian ada usus, ginjal, ada kulit, ada paru-paru, ya. Nah, untuk kulit sendiri, kulit yang ini, ya, ini mengeluarkan air dari hasil respirasi sel.
Hasil respirasi sel berupa air dikeluarkan oleh kulit gitu, oleh kulit berupa keringat. Nah, tadi kan faktor penyebab manusia mengeluarkan keringat. Apa penyebabnya? Nah, tentunya kita harus tahu fungsi keringat itu. Fungsi keringat itu adalah menjaga suhu tubuh. Ini. Jadi ketika kita berolahraga, suhu tubuh kan meningkat karena energinya meningkat, pemakaian energinya, sehingga suhu tubuh panas. Keluarlah keringat begitu. Kemudian juga ketika di ruangan yang panas. Ketika di ruangan yang panas, otomatis tubuh kita juga ikut panas. Maka salah satunya adalah untuk menjaga suhu tubuh tetap stabil, tubuh atau kulit dalam hal ini mengeluarkan keringat. Juga sebagai ekskresi zat metabolisme, zat sisa metabolisme dalam sel ya tentunya ini. Karena ini sistem ekskresi kan. Seperti itu. Nah, berikutnya bunyi. Disajikan data berupa tabel. Peserta didik mampu menyimpulkan informasi mengenai gelombang bunyi. Nah, datanya di sini bisa macam-macam ya, tapi kita bahas saja langsung mengenai bunyi. Untuk bunyi sendiri ini berasal dari getaran ya. Kemudian untuk frekuensinya di sini infrasonik kurang dari 20 Hz. Kemudian audiosonik. Audiosonik ini adalah gelombang yang dapat didengar manusia antara 20 dan 20.000 Hz. Kemudian kalau ultrasonik ini di atas 20.000 Hz. Ini biasanya kelelawar, lumba-lumba, dan sebagainya. Ya, ini binatang-binatang itu. Kalau untuk infrasonik sendiri, misalkan getaran gunung berapi ketika mau meletus gitu ya. Ini didengar oleh hewan-hewan, sehingga hewan mengetahui atau langsung lari ketika gunung akan meletus. Itu frekuensinya ya. Kemudian untuk yang mempengaruhi frekuensi tinggi pada alat musik atau pada dawai ya, tipe dawai. Frekuensi tinggi ini kecil dawainya atau senarnya, kemudian senarnya pendek, kemudian juga semakin tegang. Jadi semakin kecil dawai, frekuensinya tinggi. Semakin pendek senar, frekuensinya tinggi. Semakin tegang atau ditarik tegang ya, ini frekuensinya semakin tinggi. Kemudian bunyi juga dapat beresonansi dan memantul. Untuk pantulan ini ada yang namanya gaung, ada juga yang namanya gema. Kalau gaung itu proses pemantulannya tidak sempurna. Kalau untuk gema, proses pemantulannya itu suara yang asli terdengar jelas, kemudian berikutnya suara terdengar jelas ketika dipantulkan. Untuk bunyinya sendiri, ini jenisnya adalah gelombang longitudinal, kemudian juga gelombang mekanik. Artinya gelombang mekanik ini perlu media atau perlu perantara untuk merambat seperti itu. Jadi ini tentang bunyi ya. Bunyi frekuensinya ada infrasonik, audiosonik, dan ultrasonik. Kemudian untuk menghasilkan frekuensi yang tinggi, tipe dawai semakin kecil, semakin pendek, dan semakin tegang. Frekuensinya semakin tinggi. Bunyi juga dapat beresonansi dan memantul. Ini pantulannya ada gaung dan gema. Kemudian bunyi sendiri adalah jenis gelombang longitudinal dan juga gelombang mekanik, ya, bukan gelombang elektromagnetik. Karena gelombang mekanik, maka perlu media atau medium untuk merambat. Berikutnya adalah bayangan pada cermin.
Di sini kisi-kisinya disajikan gambar benda yang diletakkan di depan cermin datar. Kan cermin itu ada cermin cekung, cermin cembung ya. Dan juga cermin datar. Ini di depan cermin datar, peserta didik mampu menentukan sifat bayangan yang terbentuk dengan tepat. Untuk cermin sendiri, cermin datar sendiri, di sini misalkan ada benda yang sebelah kanan, kemudian bayangannya di depan yang dibentuk oleh cermin datar akan seperti ini. Ini bayangan berdiri ke atas sama ya, kemudian juga besarnya sama atau tingginya sama dan berada di belakang cermin. Di sini belakang cermin. Kan kita di sini menghadap cermin. Nah, di sini bayangannya berada di belakang cermin ya, seperti itu. Karena di belakang cermin dikatakan sifat bayangannya maya. Kemudian karena sama-sama ke atas, bendanya ke atas, bayangannya juga ke atas panahnya, ini disebut dengan tegak. Adapun ukurannya adalah sama besar, tingginya sama gitu ya, besarnya sama, tidak diperkecil juga tidak diperbesar. Jadi itu adalah sifat-sifat dari bayangan pada cermin datar. Maya karena di belakang cermin, tegak karena dia sama ke atas ya. Kemudian tingginya sama, artinya sama besar. Terima kasih.